Direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Al-Miftahiyah yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah sebagai pembuka dan doa mau belajar. Bareng dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan shalihah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Suaranya dimatikan dulu semua ya, selagi Pak Guru menyampaikan materi. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Al-Miftahiyah kelas 7, hari ini adalah pertama kali kita tatap muka. Pak Guru bisa melihat wajah kamu, kamu pun bisa melihat wajah Pak Guru. Walaupun belum sempat, belum langsung bertemu secara fisik. Ya. Secara virtual, alhamdulillah, kita masih bisa bertemu. Untuk siswa-siswi MTS Al-Miftahiyah kelas 7, jumlah keseluruhannya kurang lebih 42 orang. Ya. Untuk tahun ini jumlahnya seperti itu. Dan selama proses belajar jarak jauh yang sudah kita laksanakan 2 minggu yang lalu, itu hanya 15 orang atau baru 40% yang bisa mengerjakan tugas. Ya, jadi sistem pembelajaran jarak jauh ini kita nggak ada absen, tapi langsung tugas. Siapa yang menyerahkan tugas berarti itu yang hadir. Ya, tidak ada absen. Paham semua? Paham, Pak. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ketiga pada Zoom kali ini, nanti video ini akan Pak Guru share di YouTube dan kalian bisa mengisi soal yang nanti setelah siaran ini Pak Guru kirim melalui Google Form. Ya, nanti dilihat dulu videonya, kemudian nanti dilihat lagi deskripsinya yang ada di bawah dan kamu bisa mengerjakan tugas yang nanti akan Pak Guru berikan. Pak Guru share screen dulu ya materinya. Iya, Pak. Bentar. Nah, ini kelihatan semua ya.
kita sudah mempelajari bab yang pertama, tapi belum tuntas, yaitu tentang menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Yang pertama adalah A, bersuci. Yang pertama pengenalan tentang pengertian tentang toharoh. Ya, ini ada gambar pasir, ya, ada gambar batu, ada gambar air. Ya, di sini. Kemudian di sini juga ada gambar seseorang sedang melihat selokan air yang kering, terus aliran air yang kering, kemudian ada orang sedang membawa dirijen yang pasti dalamnya adalah air. Ini juga sungai atau waduk yang sedang kering. Artinya ini keempat gambar ini adalah sedang tidak ada air. Ya, ada 3 batu yang dipegang, ada 3 batu, kemudian ada alat-alat istinja, ada tisu, ada batu, ada air mutlak, kayu, dan daun kering. Nah, kita sudah mempelajari kemarin bahwa menurut bahasa toharoh, menurut arti bahasa adalah bersih dan suci. Suci dari mana? Suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran yang tampak seperti air kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak seperti bekas dari barang atau najis tersebut. Ya, jadi najis yang tampak itu seperti sirup dan jalan belakang, tuh ya, air kencing dan kotoran manusia atau binatang. Nah, di sini ada perbedaan bersuci dan membersihkan. Kalau menyertakan niat itu bersuci, tapi tidak membersihkan diri. Kemudian bertujuan untuk membersihkan, bersuci dan membersihkan diri. Terus tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Itu bersuci tapi tidak membersihkan diri. Dan yang terakhir, mengikuti pola hidup sehat, bersuci dan membersihkan diri. Nah, kemudian apa dasar hukum bersuci itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Di surat At-Taubah juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Itu dalil tentang mensucikan diri. Nah, ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah menyukai orang yang bersuci, yang membiasakan dan selalu membersihkan diri. Dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh. Rahma, nggak boleh coret-coret. Rahma, hapus. Baik kebersihan yang bersifat dohir maupun kebersihan yang bersifat batin. Rahma, mana anaknya? Dihapus. Kemudian kedudukan air dalam bersuci. Nah, air itu
ada dua bagian. Air sebagai alat bersuci, yaitu tahukah kita air merupakan alat bersuci yang paling utama. Terbagi menjadi beberapa bagian air. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Yang kedua, pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya air suci dan mensucikan itu air yang suci, air itu suci dan bisa mensucikan barang yang lain, sesuatu yang lain. Contoh, air pam suci bisa untuk mensucikan barang yang lain. Kemudian air sumur itu bisa untuk suci dan mensucikan. Ya, apa saja sih Pak air suci dan bisa mensucikan? Di sini kita lihat ya. Yang pertama air hujan. Air hujan ini statusnya adalah air mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya air hujan ini bisa air itu suci dan juga bisa untuk membersihkan, mensucikan yang lain. Contohnya bisa buat nyuci, bisa buat minum, bisa buat membersihkan ya dan lain-lain. Jadi air hujan ini statusnya adalah air mutlak. Yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua air laut ya. Air laut ini juga bisa untuk airnya suci dan juga bisa untuk mensucikan ya. Air laut. Jadi kamu bisa untuk membersihkan pakaian, bisa untuk membersihkan perabotan dan lain sebagainya karena air laut itu suci dan bisa mensucikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah air sungai. Air sungai ini juga bisa untuk airnya suci dan bisa untuk mensucikan. Yang keempat, air sumur. Kemudian yang kelima, air salju. Dan yang keenam adalah air embun. Ya, apa saja tadi? Yang pertama, air suci dan mensucikan, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Ya, satu lagi di sini tidak tertera, yaitu air mata air. Ada berapa semuanya? Ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air salju, ya, yang keenam adalah air embun, yang ketujuh air mata air. 7 macam air yang suci dan mensucikan. Paham? Nah, kemudian yang kedua adalah air suci namun tidak mensucikan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, warna, rasa, dan bau, dan menghilangkan sifat mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Nah, seperti apa air suci tapi tidak bisa mensucikan? Muhammad, dihapus coretannya. Muhammad, coretannya dihapus. Ya.
Seperti apa? Seperti contohnya minyak melati, kuah soto, adonan untuk membuat roti. Ketiganya ini adalah menyertakan air yang suci dan mensucikan. Kesucian air yang ada di masing-masing tetap terjaga, namun tidak lagi mensucikan warna, rasa, dan baunya. Tidak lagi seperti semula. Ya. Kemudian air yang mustakmal, yaitu air bekas. Ya. Ada contohnya, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai untuk menghilangkan. Jadi ada 2. Air suci namun tidak mensucikan. Nah, ya, anak-anak sekalian, mungkin itu saja tentang materi pelajaran pada kali ini. Ada 16 orang tadi yang coret-coret. Muhammad Ridho. Mana anaknya? Terus sama Rahma. Tadi juga coret-coret. Nggak boleh diulangin ya. Nggak boleh diulangin seperti itu. Paham? Pak Guru akhiri. Nanti akan Pak Guru share screen. Paham, Pak. Pak Guru akan share melalui YouTube. Dan kalian bisa lihat videonya. Jangan lupa subscribe, kemudian like, boleh komen. Dan jangan lupa dilihat deskripsinya. Nanti kamu bisa mengerjakan soal melalui Google Form. Ya, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Sampai ketemu pada hari Rabu minggu depan. Dan nanti di WhatsApp akan Pak Guru kirimkan juga tugas bahasa Arab dan tahfidz. Tahfidnya surat Al-Muluk masih tetap. Yang sama sekali belum 1 sampai 5, yang sudah berarti 11 sampai 15 ayat. Pak Guru cukupkan ya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.